Tahu tidak kenapa setan itu bersarang di tubuh manusia, terkadang dia bertahan lama. Bahkan seolah-olah dia kuat. Ya. Sebab sering dikasih makan. Sering dibuat sesaji atau sesajen. Kopi segelas, rokok sebatang. Ya. Sering dikasih kembang-kembang, bunga kandil, ya, sering dikasih makan. Maka setan yang bersarang di tubuh manusia, dia akan bertahan lama. Ditambah lagi sering berurusan dengan dukun, tambah kuat lagi dia. Ya, sering berurusan sama dukun, bukan tambah keluar ya, tambah kuat. Walaupun tujuan Anda mungkin untuk mengeluarkan, tapi tidak, dia tambah kuat dan tambah bertahan. Dia hanya break saja ketika berobat ke dukun, seperti kesannya sembuh, itu hanya break saja. Atau dia bergeser ke tempat yang lain, atau ke saudara yang lain, atau ke anaknya bergeser, atau ke cucunya. Yang jelas, salah satu penyebab setan itu kenapa bertahan di tubuh manusia, pertama karena sering dikasih makan, sering melakukan ritual-ritual kesyirikan, dan sering berurusan dengan dukun, urusan apapun dia, walaupun tujuannya baik ya, tapi tidak dibenarkan menurut pandangan syariat agama kita. Sebab mereka punya khodam, mereka minta bantuan kepada khodamnya, yaitu jin atau setan. Yang jelas pada hakikatnya setan itu lemah sekali ya, sangat lemah. Kenapa lemah? Karena setan tidak punya pelindung. Siapa pelindung iblis? Siapa pelindungnya? Pasti tidak ada pelindungnya. Sementara kita hamba Allah, jika kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pasti Allah akan menolong kita. Ya. In tansurullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana caranya agar supaya kita bertobat. Karena salah satu jurus yang jitu untuk melemahkan setan, untuk mengusir setan, adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, terutama dosa kesyirikan. Urusan kedukun, dosa kesyirikan. Urusan pakai tangkal, pakai jimat, pagar badan, pagar rumah, pakai jimat tangkal yang dikasih oleh dukun, itu merupakan perkara kesyirikan. Ya, tinggalkan ini semua, tawakal kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongannya. Ya, insya Allah Allah akan menolongnya. In tansurullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, pasti akan ditolong. Ya, saya pun praktisi ruqyah. Sebagai praktisi ruqyah, saya pun dengan niat kuat ingin menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sampaikan ini batil, ini kesyirikan, ini khurafat, ini tahayul. Ayo mari kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, zab menyembelih hanya kepada Allah, najar juga hanya karena Allah, ya. Nah, jadi tidak boleh karena untuk selainnya. Nah, jadi ini yang paling penting sebenarnya. Jadi Allah itu menolong kita, insya Allah ya. Allah itu menolong kita, memberikan pertolongannya. Nah, jadi kita harus semangat menyampaikan atau memberantas perkara kesyirikan, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, mencegah manusia untuk berbuat syirik kepada Allah. Makanya saya sering berulang-ulang ya, melarang orang untuk pergi ke dukun, pakai tangkal, pakai jimat, memakai syarat-syarat rumah, buah kundur digantung, buah pisang satu tandan, buah kelapa satu gading. Itu saya katakan ini adalah perkara syirik.
tinggalkan. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul tobat, ya, insya Allah Allah ridho. Nah, kalau udah ridho, apa yang kita pinta, apa yang kita doakan, minta kepada Allah, Allah kabulkan, teman-teman. Ya, Allah akan kabulkan. Yang jelas, setan jangan diikuti langkah-langkahnya. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, sesungguhnya setan itu musuh nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diruqyahkan pun bolak-balik, tapi orang yang tidak tobat nasuha, belum meninggalkan perkara kesyirikan, belum meninggalkan tahayul khurafat, ya, pakai tangkal, pakai jimat, urusan kedukun, belum ditinggalkan, setan akan tetap bercokol di situ, akan bertahan mati-matian dia di situ. Ya, oleh karena itu, supaya dia lemah, bertobat, ya, tinggalkan perkara kesyirikan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.